Yan Xiaoze adalah orang terakhir yang pergi. Dia menepuk pundak Huo Yuhao dan berkata, Yuhao, kamu harus meluangkan waktu ini untuk menemukan binatang buas yang cocok. Kami dapat memulai uji coba kami begitu kamu melakukannya. Kamu harus siap, kami harus mencoba yang terbaik untuk mencegah bahaya. Meskipun aku dapat membayangkan para siswa halaman dalam akan antusias, ini pada akhirnya hanyalah sebuah uji coba. Ya. Huo Yuhao mengangguk dengan serius. Bahaya dengan roh yang tertular jelas sekali, dan bagian terpenting adalah kekuatan spiritual guru jiwa yang fakta akan serap ketika sedang dibentuk. Mereka harus sangat berhati-hati. Huo Yuhao tiba-tiba merasakan sesuatu pada saat ini. Dan dia melirik ke samping. Dia melihat Wang Donger, yang melihat sekeliling ketika dia berjalan ke arahnya dari tangga. Huo Yuhao merasakan gelombang kehangatan di sekujur tubuhnya ketika dia melihatnya, dan tatapannya bertemu dengan mata biru besar seperti bubuk itu saat dia menunjuk keluar. Paviliun Dewa Laut bukanlah tempat untuk penagihan dan pendampingan. Indera para tetua itu sangat kuat, dan mereka mungkin akan menyadari adanya gangguan, tidak peduli seberapa kecil. Wang Dong mengangguk mengerti, dan berjingkat-jingkat keluar dari paviliun Dewa Laut terlebih dahulu. Yan Xiaozi secara alami menyadari hal ini, dan dia tersenyum ketika berkata, pergilah. Wang Dong lebih kuat. Dia pewaris masa depan Clear Sky Sect, dan itu cukup untuk menyamai kamu. Kamu harus bersikap baik padanya. Huo Yuhao sedikit memerah, dan dia mengangguk dengan tergesa-gesa sebelum mengucapkan selamat tinggal dan melangkah keluar. Wang Donger sedang menunggu di pintu masuk. Dia mengenakan gaun biru muda panjang hari ini, yang cocok dengan rambut birunya yang mengalir. Kecantikannya yang luar biasa menyebabkan pemandangan si Goddess Pavilion yang semula mempesona kehilangan kemegahannya. Dia seperti matahari yang cemerlang dan memukau, dan bahkan hanya berdiri di sana, dia bisa meredupkan semua cahaya di dunia. Kamu sangat cantik, Donger. Huo Yuhao berkata dengan kagum. Wang Dong memutar matanya dan berkata, apakah kamu baru menyadarinya hari ini? Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, tentu saja tidak. Kecuali kamu sudah menyebut diri kamu seorang pria sebelum ini, jadi bagaimana aku bisa mendapatkan lamunan seperti itu? Ini berbeda sekarang. Di sini. Wang Donger mengeluarkan tas kain kecil dari suatu tempat. Lapisan luarnya berwarna putih, bersih dan bersih. Huo Yuhao mengambil tas itu, dan menyadari bahwa itu hangat. Dia membukanya dan melihat 2 roti kukus di dalam, bersama dengan 2 telur deshelled. Telur-telur itu berasal dari binatang berjiwa tipe burung, dengan putih telur yang benar-benar transparan, tampak seperti kristal air beku. Mereka sangat bergizi, sementara 2 roti kukus memiliki sayuran dan potongan daging di dalamnya. Lanjutkan. Aku tahu kamu belum makan. Bisik Wang Dong. Huo Yuhao tidak menahan diri, dan dia mengambil sebutir telur dan memasukkannya ke mulutnya. Apa yang dia makan tidak penting, itu adalah pemikiran yang penting. Keanehan Wang Dong membuatnya hangat, dan apapun yang dia makan terasa sedap mungkin. Mereka melahap makanan dalam beberapa suap, dan minum air dari kulit yang diberikan Wang Dong. Huo Yuhao segera merasa lebih baik dan lebih santai dengan makanan di perutnya. Kamu baik sekali, Donger. Wang Dong terkikik dan berkata, mengapa aku merasa seperti kamu begitu bodoh? Huo Yuhao berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah jika aku bodoh, selama kamu tidak memunggungi aku karena itu. Tidak, aku tidak akan. Ayo pergi. Wang Dong mencengkeram tangannya dan mulai berjalan pergi. Di mana kita akan pergi? Tanya Huo Yuhao, bingung pada saklar tiba-tiba. Wang Donger berkata, kami akan mencari Wang Qiwer itu. Aku bertanya tentang hal itu ketika aku bangun pagi ini. Hari ini adalah hari pelaporan untuk siswa baru halaman dalam yang baru saja lulus ujian, jadi dia pasti akan muncul jika dia berhasil lulus penilaian. Kamu masih ingat itu? Aku sudah lupa tentang itu. Huo Yuhao sebenarnya sudah melupakannya. Wang Donger adalah semua yang ada dalam pikirannya semalam. Dia kemudian dipanggil pagi-pagi untuk menghadiri konferensi, jadi dia tidak bisa benar-benar peduli tentang hal lain. Wang Donger menjawab, kamu tidak bisa melupakan hal seperti itu. Kita harus mencari tahu sebelum hal lain. Huo Yuhao secara alami mengikutinya, dan mereka berdua berjalan terus. Wang Dong menurunkan suaranya dan bertanya ketika mereka berjalan bersama, kalian berbicara tentang roh selama konferensi yang diadakan di Paviliun Dewa Laut? Ya, Huo Yuhao mengangguk saat dia menjawab.
Aku mendiskusikan dan merinci identitas roh selama konferensi, dan aku memberikan mantra penyegelan fakta roh ke akademi. Kamu meneruskannya ke akademi? Wang Donger terkejut, tapi dia cepat pulih dan mengangguk. Lebih baik jika kamu meneruskannya ke akademi. Akademi kami dapat dipercaya, dan aku pikir itu akan membantu mengangkat tekanan dari pundak kamu. Huo Yuhao menatapnya dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Kamu benar-benar cacing gelang di dalam perutku. Bagaimana kamu tahu itu yang aku pikirkan juga? PSH, kamu sangat menjijikkan. Kaulah cacing gelang. Wang Dong tersenyum cerah, dan lesung pipi di wajahnya mekar seperti bunga. Senyumnya yang cerah dipenuhi dengan kebanggaan. Huo Yuhao terkagum-kagum, ini kimia. Apalagi yang bisa seorang suami minta pada istrinya? Siapa istrimu? Siapa yang kamu pikirkan? HMPH. Mereka bertengkar, tetapi tangan mereka telah saling melilit erat dari awal sampai akhir. Huo Yuhao tidak tidur dengan baik semalam, tetapi Wang Dong juga tidak. Setelah malam itu, mereka masih merasa sedikit asing dengan status mereka saat ini, tetapi mereka mulai lebih dekat dengan kimia yang dulu mereka miliki. Tubuh mereka menjadi lebih dekat, demikian pula hati mereka. Perasaan di mana hasil mengalir secara alami ketika keadaan yang tepat tampaknya telah tiba, para siswa halaman dalam yang baru seharusnya melapor ke halaman luar daripada halaman dalam. Pada akhirnya, hanya siswa yang identitasnya telah dikonfirmasi yang bisa dibawa ke halaman dalam. Huo Yuhao dan Wang Dong-er tidak membutuhkan ferry. Mereka melonjak ke langit, dan sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant Wang Dong memanjang keluar sementara Huo Yuhao melangkah di permukaan danau dan mendorongnya untuk mendorong mereka ke depan. Apa yang membuatnya sedikit terkejut adalah bahwa es yang terbentuk dari Snowy Dance of Ultimate Ice tadi malam belum mencair sepenuhnya, dan mereka berdua menyeberangi Danau Sigot dalam waktu singkat. Namun, ekspresi Huo Yuhao menjadi sedikit membosankan, mereka baru saja memulai hubungan mereka, jadi pikiran dan indera mereka adalah yang paling sensitif. Wang Dong segera mendeteksi perubahan dalam emosinya dan bertanya, apa yang salah? Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, apakah kamu masih ingat ketika kita bertemu dengannya di pantai? Dia terbang melintasi Danau Dewa Laut dari halaman dalam begitu saja, dan sekarang kita memiliki kemampuan yang sama. Dia sudah lama hilang. Masih belum ada berita tentang dia. Ekspresi Wang Dong menjadi sedikit cemberut ketika dia mendengar Huo Yuhao menyebut-nyebut Ma Xiao Tao. Dia menghela nafas dan berkata, ya. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Aku khawatir dia. Huo Yuhao mengangkat tangannya untuk memberi isyarat padanya agar berhenti berbicara. Dia memiliki kecemasan dan kekhawatiran yang sama di dalam hatinya, tetapi dia benar-benar tidak ingin mendengar tentang kemungkinan itu. Wang Donger tahu di mana siswa halaman dalam yang baru seharusnya melaporkan, dan dia membawa Huo Yuhao ke blok sekolah menengah atas halaman luar, di mana mereka langsung menuju ke ruang kelas yang besar. Sudah waktu pelajaran. Halaman luar tampak sangat tenang, dan sebagian besar siswa sedang mengambil pelajaran. Namun, ada beberapa yang masih di luar. Ada kelas yang saat ini mengadakan sesi perdebatan di Shrek Plaza. Saat Huo Yuhao dan Wang Dong-er berpegangan tangan dan berjalan melintasi alun-alun, para siswa yang baru berusia 12 atau 13 tahun menatap dan melirik Wang Dong-er. Wow, dia sangat cantik. Dia sangat cantik. Kawan, lihat. Mengapa mereka berpegangan tangan? Mereka pasti senior. Dia sangat cantik. Warna rambutnya sangat bagus. Huo Yuhao secara alami dapat mendengar diskusi mereka, dan dia tertawa kecil ketika berkata, ya ampun, aku pikir kamu harus mengenakan kerudung di wajahmu saat kamu keluar nanti. Kamu sudah sangat menakjubkan dan mempesona di dalam akademi. Jika kita pergi keluar, kita mungkin akan mendapat masalah. Wang Dong tertawa dan berkata, kamu akan ada bahkan jika ada masalah, bukan? Apa, kamu tidak suka aku begitu cantik? Huo Yuhao menatap senyum nakal di wajahnya, dan dia benar-benar ingin menciumnya. Berhenti di sana. Aku berbicara tentang kalian berdua. Sebuah suara yang dalam dan serius tiba-tiba terdengar, yang sebenarnya mengejutkan baik Huo Yuhao dan Wang Dong-er. Ketika mereka melihat ke atas, mereka bisa melihat seorang guru yang berusia sekitar 50 tahun menghalangi jalan mereka, dan dia saat ini menatap mereka dengan ekspresi kejam. Salam, guru. Apa masalahnya? Huo Yuhao buru-buru bertanya dengan sopan. Guru laki-laki itu menunjuk ke tangan mereka yang terhubung dan merendahkan suaranya ketika dia berkata, kamu dari tahun berapa?
Kamu berasal dari kelas apa? Lihatlah kalian. Apa ini? Kami masih di dalam akademi, dan ini adalah contoh yang ingin kamu berikan kepada siswa yang lebih muda. Bagaimana jika kamu mengajari mereka hal-hal yang salah? Aku akan melaporkan ini kepada para guru, sehingga kamu akan dihukum sesuai. Baik Huo Yuhao dan Wang Dong terpaku di tempat. Mereka masih bertengkar seperti kekasih sebelum ini, dan sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Iya nih. Sebagian besar siswa halaman luar masih anak-anak. Huo Yuhao dengan tergesa-gesa melepaskan tangan Wang Dong dan membungkuk dengan hormat kepada guru sebelum dia terlihat meminta maaf dan berkata, "Maaf, guru. Kami salah, dan kami berjanji ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Mohon maafkan kami." Wajah guru yang gelap dan suram mendapatkan kembali warna saat dia berkata, "Kalian terlalu berani. Ini Shrek Academy, dan aku membayangkan ini bukan hari pertama atau kedua kamu di akademi yang menilai berdasarkan usia kamu. Bagaimana kamu bisa begitu nakal? Kamu harus dihukum. Katakan, kelas apa kalian berdua? Kirim seseorang untuk menemukan gurumu, dan baru setelah itu kamu bisa pergi. Gurumu akan membawamu kembali." Mungkin itu karena guru Yoi, tetapi meskipun guru laki-laki ini keras dan tak kenal ampun, Huo Yuhao bisa merasakan kedekatan yang tak terkatakan. Selanjutnya, guru ini benar. Dia tidak berbicara lebih lanjut tentang hukuman setelah permintaan maaf Huo Yuhao, jadi itu berarti dia dingin di luar, tetapi hangat di dalam. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak memiliki pelajaran di halaman luar sejak kompetisi besar terakhir. Mereka merasa sangat nostalgia ketika mereka tiba-tiba merasakan halaman luar sekali lagi. Wang Dong menyentuh Huo Yuhao dan bertanya, "Aku akan pergi." Huo Yuhao mengangguk dan memberi isyarat dengan dagunya. Wang Dong langsung mengerti, dan dia membungkuk ringan pada guru laki-laki sebelum dia berjalan pergi dengan cepat. Guru laki-laki memperhatikan bahwa sikap mereka tidak buruk, dan emosinya telah jauh lebih tenang. Dia berteriak pada siswa yang menonton pertunjukan dari samping. "Apa yang kamu lihat? Lanjutkan perdebatan. Jangan biarkan aku menangkap siapapun yang malas." Para siswa muda jelas takut padanya, dan semua orang mulai kembali bekerja. Dengan hanya segelintir yang masih menatap tajam dari waktu ke waktu, Huo Yuhao bertanya dengan sopan, "Bolehkah aku tahu nama kamu, guru?" Guru laki-laki berkata dengan suara berat, "Namaku Zheng San." "Salam, Guru Zheng. Aku benar-benar minta maaf tentang apa yang baru saja terjadi, dan aku berjanji kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Nama aku Huo Yuhao." Zheng San mengangguk untuk mengakui namanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian semua remaja. Setelah kamu mencapai usia remaja, wajar bagi pria dan wanita untuk merasa nyaman satu sama lain. Namun, kamu harus ingat ini adalah akademi. Dan sementara kami guru tidak dapat mengontrol bagaimana kamu berkembang setelah lulus, kamu perlu memperhatikan perilaku dan kata-kata kamu ketika kamu masih di dalam akademi. Selain itu, tidak mudah untuk bergabung dengan Shrek Academy. Kamu harus bekerja keras ketika kamu di sini, kamu tidak bisa menyia-nyiakan masa mudamu. Bahkan jika kamu tidak dapat bergabung dengan halaman dalam, kamu setidaknya harus bertujuan untuk lulus dengan lancar dari halaman luar. Aku bisa mengerti anak-anak muda berkencan satu sama lain, tetapi kalian harus memiliki moderasi, dan kamu tidak bisa berlebihan. Apakah kamu mengerti?" Huo Yuhao mengangguk bersalah ketika Zheng San menegurnya. Kata-kata Zheng San mencambuknya sampai wajahnya mulai memerah, tetapi ia mulai memiliki kesan yang lebih baik terhadap guru ini. "Oh, ya, kamu belum memberitahuku dari kelas mana kamu berasal. Menilai berdasarkan usia kamu, kamu harus di kelas 5 memberi atau menerima. Biarkan aku berpikir, guru mana yang bertanggung jawab atas kelas 5? Huo Yuhao dengan cepat menjelaskan, "Jangan repot-repot, Tuan. Aku dari kelas guru Yoi." "Oh, guru Yo." Zheng San melanjutkan dengan alami, tetapi kemudian matanya melebar pada saat berikutnya, sementara suaranya tampaknya menjadi 1 oktav lebih tinggi. "Apa? Kamu dari kelas Yoi?" "Iya nih." "Ada apa?" Giliran Huo Yuhao sedikit bingung, Zheng San berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Kamu bocah bodoh, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu berasal dari kelas Yoi, aku tidak akan meminta kamu untuk menemukannya."
Apakah kamu tidak menggali kubur kamu sendiri? Apakah kamu tidak tahu tentang emosi wanita tua Yo? Jika dia marah, dia mungkin akan mengeluarkan kalian berdua. Ya ampun, kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. TSK. Huo Yuhao merasa kepanasan membasahi kepalanya ketika dia melihat wajah Zheng San yang bermasalah, dan hidungnya mulai terasa sedikit masam. Guru ini sangat imut. Kami belum pernah bertemu sebelumnya. Dan dia sudah sangat prihatin ketika mengetahui bahwa aku adalah guru murid Yo. Namun, reputasi guru Yo yang menakutkan. Sepertinya masih cukup terkenal. Zheng San tiba-tiba sepertinya menemukan solusi, dan berkata dengan serius, sepertinya kalian terlambat hari ini. Aku akan menjadi orang Samaria yang baik. Ketika Yoi tiba, jangan bicara. Aku akan memberitahunya bahwa akulah yang membuat kalian berdua melakukan bisnis resmi. Gadis kamu itu tidak akan menumpahkan kacang, kan? Apa yang kamu katakan namamu? Huo Yuhao, kan? Siapa nama gadis itu? Setidaknya aku harus tahu namamu. Namanya adalah Wang Dong'er. Sebenarnya, Guru Zheng, Huo Yuhao ingin menjelaskan, tetapi Guru Yo dan Wang Dong'er tiba tepat pada saat itu. Yoi masih memiliki wajah tua yang sama, sementara Wang Dong'er mengikutinya. Ada senyum nakal di wajahnya. Suara memekakkan telinga Yoi sudah bisa didengar sebelum dia mencapai mereka. Siapa? Siapa ini? Aku ingin melihat orang buta mana yang berani menahan murid-murid aku. Zheng San tercengang. Dia berbalik ke arah Huo Yuhao dan memaksakan tawa ketika dia berkata, aku pikir gadis itu telah menumpahkan kacang. Tidak perlu menyebutkan keintiman yang dirasakan Huo Yuhao ketika dia melihat Yoi, dan dia buru-buru menjelaskan, jangan khawatir, Guru Zheng. Tidak apa-apa. Dia melesat keluar ketika dia berbicara dan datang di depan Yoi sebelum dia membungkuk dalam-dalam. Suaranya bergetar pelan ketika dia berkata, Guru Yo. Yoi berhenti tiba-tiba. Dia tampak diliputi oleh keheranan. Dan air mata bercahaya di matanya. Namun, Yoi adalah Yoi, dan cara dia mengekspresikan keintiman dan kasih sayang berbeda dari orang normal. Dia mengangkat kakinya dan segera menendang Huo Yuhao di sisi pahanya. Huo Yuhao, kamu masih tahu untuk kembali. Kamu tidak mengunjungi aku bahkan ketika kamu kembali. Aku tidak akan tahu sama sekali jika aku tidak mendengarnya dari venue. Dan kamu, Wang Dong, kamu telah menipu aku. Jadi, kamu seorang gadis, dan kamu sangat cantik. Kalian berdua, apa yang harus aku katakan tentang kalian berdua? Mata Huo Yuhao dan Wang Dong memerah saat mereka mendengarkan pidato Yoi yang galak dan geram, dan air mata mengalir dari mata mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan 2 tahun yang telah mereka habiskan di bawah bimbingan Yoi. Yoi ketat, tetapi dia juga sangat baik pada mereka. Semuanya terasa sangat akrab ketika mereka mendengarkan suaranya. Ini terutama benar untuk Huo Yuhao, karena sudah 2 tahun sejak terakhir kali dia melihat Yoi. Dia mengenang masa lalu dengan penuh nostalgia, dan emosinya jatuh di dalam dirinya. Namun, Guru Zheng tidak tahu apa yang mereka rasakan di dalam. Dia hanya bisa melihat Yoi menendang Huo Yuhao, jadi dia dengan cepat maju ke depan dan berkata, jangan salah paham, Guru Yo. Tenang, tenang. Yoi sedikit terkejut ketika dia berbalik ke arah Zheng San dan bertanya dengan bingung, bagaimana situasinya, Guru Zheng? Apakah kamu yang menahan murid-muridku? Zheng San memaksakan tawa dan berkata, aku tidak. Ini. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Huo Yuhao berkata dengan tergesa-gesa, kami yang salah, Guru Yo. Kami sudah meminta maaf kepada Guru Zheng dan mendapatkan pengampunannya. Yoi berbalik kembali ke Huo Yuhao. Dia sangat bersemangat pada saat ini, jadi dia mengangguk ke arah Zheng San saat dia berkata, terima kasih, kalau begitu. Bisakah aku membawa kedua anak ini pergi? Zheng Han datang di samping Yoi dan berbicara dengan lembut dengan sungguh-sungguh. Guru Yo, kamu harus menahan emosimu sedikit. Kamu tidak dapat terus melakukan ini. Anak-anak ini bekerja keras dari hari ke hari dalam kultivasi mereka, jadi kamu tidak boleh terlalu galak terhadap mereka. Ini dapat menyebabkan psikologi terbalik dan menimbulkan perilaku memberontak, dan itu tidak baik. Semua orang tahu bahwa kelas Yoi memiliki tingkat pengusiran dan pengunduran diri tertinggi. Namun, kelasnya juga menghasilkan siswa terbaik dan paling luar biasa.
Hampir tidak ada orang lain yang setuju dengan pedagogi dan metode pengajarannya. Yoi akhirnya menyadari bahwa Zheng San salah paham dengannya. Dan dia membentak, apa yang salah dengan emosiku? Apakah aku tidak bersikap baik kepada mereka? Itu adalah tanda kasih sayang, Guru Zheng. Pernahkah kamu mendengar ungkapan bahwa memukul dan memarahi adalah tanda cinta dan keintiman? Mereka tidak akan berhasil jika kita tidak mengalahkan mereka. Ini untuk kebaikan mereka sendiri. Ahem. Ekspresi Zheng San menjadi sedikit gelap. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, jika kamu terus melakukan ini Guru Yo, maka aku harus membawanya ke akademi. Yoi menyadari bahwa guru ini benar-benar akan marah. Dia tersenyum cepat dan berkata, baiklah, Guru Zheng, jangan serius. Aku hanya bermain-main. Keduanya adalah murid-murid aku dari tahun lalu. Dan mereka di sini untuk mengunjungi aku. Mereka sekarang adalah siswa dari halaman dalam, aku belum melihat mereka untuk waktu yang lama, dan aku terlalu senang. Siswa dari halaman dalam? Zheng San merasakan jantungnya berdetak kencang. Ketika dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao dan Wang Dong sekali lagi, ekspresinya berbeda dari sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan siswa halaman dalam dengan Shrek Academy? Kadang-kadang bahkan para guru dari halaman luar memiliki status yang lebih rendah daripada siswa halaman dalam. Mereka tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di Pulau Sigot tanpa izin tegas, itu kedengarannya tidak benar, Guru Yo. Zheng Han tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera melanjutkan, aku telah melihat kumpulan siswa baru yang baru saja memasuki halaman dalam. Aku tidak melihat mereka berdua, mereka terlihat sangat asing bagi aku. Yoi sedikit jengkel ketika dia melihat tatapan serius dari Guru Zheng. Dia menjelaskan, mereka tidak bergabung dengan halaman dalam tahun ini, mereka memasuki halaman dalam 2 tahun lalu. Mereka adalah anggota tim cadangan yang mewakili Shrek Academy di Continental Advanced Soul Master Academy Turnamen Duel Jiwa, dan mereka adalah anggota tim resmi musim ini. Mereka juga keajaiban luar biasa dari halaman dalam yang telah melalui pelatihan khusus. Zheng Han akhirnya mengerti setelah mendengarkan penjelasannya. Ekspresi kecemburuan muncul di matanya ketika dia berkata, jadi mereka adalah siswa teladan yang telah kamu ajak, Guru Yo. Yoi terkekeh dan berkata, apakah kamu masih akan melaporkan aku ke akademi? Zheng San tertawa dan menjawab, tentu saja tidak. Tapi mereka sangat muda. Hanya ada kebanggaan di mata Yoi. Huo Yuhao dan Wang Dong bisa dikatakan sebagai siswa paling berprestasi yang pernah ia ikuti. Meskipun dia bukan orang yang suka menyombongkan diri, dia semua gembira dan tersenyum ketika dia melihat dua siswanya yang cantik. Tidak ada jejak kekakuan dan sikapnya yang seperti monster biasa. Baiklah, kita akan pergi dulu, Guru Zheng. Aku belum melihat mereka dalam waktu yang lama, dan kami akan mengobrol. Yoi menunjuk ke arah Zheng San dan mulai membawa Huo Yuhao dan Wang Dong pergi. Huo Yuhao dan Wang Dong membungkuk ke arah Guru Zheng dengan hormat. Huo Yuhao berkata dengan lembut, jangan khawatir, Guru Zheng. Apa yang terjadi hari ini tidak akan pernah terjadi lagi. Maaf. Yoi telah mendengar tentang situasi dari Wang Dong sebelum ini. Dia berhenti dan berbalik ketika berkata, sebenarnya, keadaan mereka relatif unik. Jika orang-orang kecil itu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu dapat memberitahu mereka ini. Dia membisikkan sesuatu kepada Zheng San setelah ini, dan kemudian dia membawa Huo Yuhao dan Wang Dong pergi. Mata Zheng San menjadi sedikit lesu, dan dia baru pulih setelah beberapa saat, dia kembali ke murid-muridnya sendiri. Apa yang kamu lihat? Bagaimana pelatihanmu? Apakah kamu melihat dua senior tadi? Mereka adalah senior kamu dari halaman dalam. Apakah kamu tahu mengapa mereka berpegangan tangan? Itu bukan karena mereka mencoba melanggar peraturan akademi. Aku salah paham sebelumnya. Mereka berpegangan tangan karena mereka berkultivasi setiap detik. Keduanya dapat menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri, dan hanya ketika tubuh mereka berada dalam kontak fisik mereka dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Mereka berdua selalu waspada dan siap, dan ini adalah sesuatu yang kalian semua harus pelajari dari mereka. Untungnya, Huo Yuhao dan Wang Dong cukup jauh. Kalau tidak, mereka mungkin akan memerah karena ucapan Guru Zheng. Mereka memasuki blok sekolah menengah atas, dan Huo Yuhao bertanya kepada Yoi, bagaimana keadaan siswa-siswa di kelas kita, Guru Yo? Yoi menjawab, mereka baik-baik saja.
Namun, sejak kalian berdua pergi, kelas 2 telah lebih kuat dari kami dalam hal kekuatan keseluruhan. Mu Jin sangat bangga akan hal itu untuk waktu yang lama. Namun, Dai Huabin dan yang lainnya berada di halaman dalam sekarang, jadi kelas 1 telah menjadi yang terkuat lagi. Aku mendengar kamu berdua memberi mereka pukulan yang bagus kemarin. Itu keren. Kamu telah melampiaskan kemarahan aku kepada aku. Huo Yuhao dan Wang Dong mulai tersenyum ketika mereka mendengarkan nada akrab Yoi. Ini adalah Guru Yo yang paling mereka sukai, oh ya. Guru Yo, para siswa halaman dalam yang baru seharusnya melapor ke blok sekolah ini, kan? Kami ingin melihatnya. Bisakah kami menemukan kamu nanti? Tanya Wang Dong. Yoi menjawab, biarkan aku membawa kamu ke sana untuk menghindari kamu berdua ditahan oleh guru lain lagi. TSK, kalian berdua. Apakah kamu benar-benar harus sangat intim sepanjang waktu? Huo Yuhao dan Wang Donger langsung memerah dan bertukar pandang. Mereka tidak berani lagi berpegangan tangan di akademi. Yoi jauh lebih akrab dengan blok sekolah menengah atas daripada mereka. Mereka memutar dan berbalik koridor, dan Yoi membawa mereka ke tujuan. Huo Yuhao sudah bisa mendengar suara-suara sebelum mereka mencapai ruangan yang seharusnya dilewati oleh siswa baru di halaman dalam. Kamu tidak bisa memakai kerudung seperti itu. Jika aku ingat dengan benar, kamu seperti itu selama penilaian. Kamu punya surat rekomendasi waktu itu, jadi kami tidak banyak bicara. Namun, kamu akan segera bergabung dengan akademi. Apakah kamu benar-benar akan mengenakan jilbab itu setiap hari? Bahkan jika kamu memiliki beberapa masalah di dalam hati kamu yang tidak dapat kamu diskusikan, para guru yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan kamu harus tahu sehingga kami dapat merekamnya. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kami. Jika kamu menolak untuk mengambil kerudung kamu, maka aku minta maaf, kamu tidak dapat diizinkan untuk bergabung dengan akademi. Apakah aku benar-benar harus menurunkannya? Sebuah suara mempesona bisa didengar, dan Huo Yuhao gemetar ketika dia mendengarnya. Ekspresi keheranan mengalir dari matanya. Bukankah ini suara yang aku dengar kemarin? Dia mengambil langkahnya dan berjalan maju dengan cepat. Ketika Huo Yuhao berhasil meraih tangan Wang Dong-er selama takdir Dewa Laut, Huo Yuhao berpikir bahwa Wang Qiu'er yang dia temui hanyalah ilusi dan halusinasi, atau hanya Wang Dong-er yang dengan sengaja bercanda dengannya. Namun, suara yang jatuh ke telinganya sekarang begitu nyata dan benar. Ah! Dia terkesiap kaget bahkan sebelum mereka masuk ke kamar. Wang Dong menarik lengan Huo Yuhao dan berbisik, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu terburu-buru?" Huo Yuhao menurunkan suaranya dan berkata, "Suara yang baru saja aku dengar sangat familiar. Sama seperti Wang Qiu yang aku temui tempo hari." Mereka tiba di kamar saat mereka berbicara. Pintu kamar terbuka, dan mereka bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Hal pertama yang mereka lihat adalah kunci panjang rambut biru bubuk. Baik Huo Yuhao dan Wang Donger terpana di tempat ketika rambut yang mengalir jatuh ke mata mereka. Dia memiliki gaun putih panjang, rambut biru muda panjang, dan profilnya tampak identik dengan Wang Donger, kecuali dia sedikit lebih tinggi. Sebagian besar orang di ruangan itu adalah guru pada saat ini, dan ada sekitar 4 hingga 5 dari mereka. Mata mereka tampak sedikit loyo ketika mereka menatap wanita muda itu. Ah! Huo Yuhao, Wang Dong, dan Yoi ada di pintu, dan para guru secara alami bisa melihat mereka. Ketika mereka berbalik untuk melihat wajah Wang Dong, terengah-engah bernada tinggi bisa terdengar lagi. Gadis muda dengan rambut seperti gelombang berbalik pada saat ini. Huo Yuhao dan Wang Donger merasa seolah-olah mereka tersambar petir. Mereka berdiri di sana dengan mata lesu, ekspresi mereka benar-benar membeku. Gadis berambut panjang yang telah berbalik juga memiliki sepasang mata biru besar. Dan penampilannya yang cantik identik dengan Wang Donger. Selain fakta bahwa dia sedikit lebih tinggi dan lebih berkembang, hampir tidak ada perbedaan antara dia dan Wang Donger sama sekali. Wanita muda itu juga kaget tak bisa berkata-kata ketika dia melihat Wang Donger dan Huo Yuhao. Dia bahkan mengangkat tangannya untuk menggosok matanya, sebelum dia menatap Wang Donger sekali lagi. Kedua gadis itu berteriak pada saat yang sama, "Mengapa kamu terlihat persis seperti aku?" Ya, mereka sama persis sama. Selain itu, kecantikan mereka tak tertandingi. Semua guru di ruangan itu diliputi rasa takjub ketika mereka menatap dengan bodoh. Mata Yoi bergerak di antara Wang Donger dan Wang Qiu'er. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Wang Dong, apakah itu adikmu?"
Wang Dong menggelengkan kepalanya dengan kaku. Pikirannya benar-benar kosong ketika dia berkata, Aku tidak punya saudara perempuan. Hanya aku. Wang Qiwer adalah orang pertama yang mengubah orientasi dirinya, dan dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku juga tidak punya adik perempuan. Tapi bagaimana kita terlihat sangat mirip? Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, kalian berdua mirip. Dan bahkan namamu sangat mirip. Senang bertemu dengan kamu, apakah kamu ingat aku? Wang Qiu melirik Huo Yuhao, dan tatapan aneh muncul di kedalaman matanya. Dia bergumam dengan dingin, jadi, kamu si penipu. Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu mengejar aku hari itu? Wajah Huo Yuhao membeku. Apakah dia hanya menjadi predator seksual? Jangan salah paham, Wang Qiwer. Aku pikir kamu donger ketika aku melihat kamu tempo hari, dan aku mengenali orang yang salah, jadi aku memutuskan untuk mengikuti kamu. Aku kehilanganmu ketika kita sampai di kota. Wang Qiwer berkata dengan jelas, apalagi yang kamu inginkan? Huo Yuhao mengalihkan pandangannya ke arah Wang Donger. Wang Donger telah pulih sekarang, tetapi sepertinya dia tenggelam dalam pikirannya, tidak ada. Maaf mengganggu kamu, Huo Yuhao membalas Wang Qiwer sebelum menyeret Wang Dong keluar dari ruangan, ada yang tidak beres, Yuhao. Wang Donger menatap dan menatap Huo Yuhao dengan mata merenung, Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, ya, ada yang tidak beres. Bagaimana kalian berdua terlihat sangat mirip? Luar biasa bahwa kalian berdua bukan saudara kandung. Mengapa kamu tidak mengirim surat ke Paman Niu dan Paman Tai, dan bertanya kepada mereka apakah kamu benar-benar memiliki saudara perempuan? Wang Dong menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, aku yakin aku tidak punya saudara perempuan. Ketika aku melihatnya baru saja, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu bukan perasaan yang disebabkan oleh hubungan darah. Undulasi kekuatan jiwanya jauh berbeda dari milikku, dan aku bisa merasakan bahwa esensi darahnya sangat kuat, mungkin lebih kuat daripada milikku. Namun, dia bukan tipe cahaya seperti aku. Kecuali untuk penampilan kami, aku tidak berpikir ada kesamaan lain di antara kami berdua. Yoi memiliki ekspresi skeptis ketika dia bertanya, apa yang terjadi? Donger, aku ingat kamu selalu berpakaian seperti seorang pria. Mungkin Wang Qiwer dibuat untuk mencocokkan penampilan kamu? Tapi apa motifnya? Mereka bertiga tidak tahu apa-apa, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Reaksi Huo Yuhao sedikit lebih cepat. Dia merenung sejenak dan berkata, bagaimana kalau aku pergi mencari Din Yan, dan memintanya untuk menyelidiki identitas dan latar belakangnya, bersama dengan jiwa bela dirinya dan situasi pemeriksaannya. Sangat sulit untuk percaya bahwa dua orang di dunia dapat terlihat sangat mirip, tetapi tidak memiliki hubungan darah. Yoi mendengus, kamu tidak bisa begitu yakin. Benua Doulo sangat luas, dan ada segala macam keajaiban dan hal-hal aneh. Bukannya dua orang yang terlihat sangat mirip tetapi tidak memiliki hubungan darah tidak pernah terlihat sebelumnya. Kalian berdua tetap tenang. Kami akan menganalisis ini secara lebih terperinci, dan jika kami tidak menemukan sesuatu yang salah, maka kalian berdua tidak harus melibatkan diri lagi dengannya, kamu dapat memperlakukannya seperti siswa normal. Jika dia memiliki motif, dia akan memberikan permainan itu di beberapa titik. Wang Dong berkata, ya, hanya itu yang bisa kita lakukan. Yuhao, kamu sudah lama tidak melihat Guru Yo, kamu harus tinggal dan menemaninya. Aku akan pergi mencari Din Yan. Ini adalah kesempatan baik bagi aku untuk membandingkan kemampuannya dan aku. Huo Yuhao mengangguk ketika menjawab, baiklah. Wang Dong berjalan pergi dengan cepat, dan Huo Yuhao berbalik ke arah Wang Qiwer di ruangan itu, yang mengenakan cadar lagi dan melanjutkan pendaftaran. Mungkin saja dua orang yang tidak memiliki hubungan darah terlihat sama. Tetapi penampilan yang identik seperti itu benar-benar luar biasa dan sulit dipercaya. Huo Yuhao menghilangkan keraguannya dan mengikuti Yoi kembali ke kantornya. Dia tidak punya pilihan selain untuk mendorong keraguannya ke pikiran saat dia duduk dengan Guru Yo. Dia mulai menggambarkan berbagai pertemuannya selama 2 tahun terakhir setelah mereka terpisah satu sama lain. Fen Yu mungkin telah menyampaikan situasi umum Huo Yuhao kepada Yoi, tetapi dia masih menceritakan kehidupannya secara rinci kepadanya, sementara dia juga bertanya tentang teman-teman sekelasnya dari sebelumnya. Terlalu banyak hal terjadi padanya selama 2 tahun terakhir, dan butuh waktu lama baginya untuk menceritakan semuanya.
Mereka masih berbicara ketika Wang Dong kembali, donger. Huo Yuhao berdiri dengan tergesa-gesa ketika dia melihatnya. Wang Donger berkata, aku mendapat informasi. Kami memang berbeda. Huo Yuhao memberinya ruang untuk duduk. Wajah Wang Dong sedikit tersesat, dan jelas bahwa dia telah mengalami teka-teki. Bagaimana situasinya? Tanya Yoi. Wang Donger menjawab, namanya Wang Qiwer, dan dia berusia 19 tahun, jadi dia sedikit lebih tua dari aku. Dia hanya memiliki satu jiwa bela diri, tetapi itu adalah jiwa bela diri tipe naga purba yang sangat langka. Selain itu adalah jiwa bela diri yang jarang terlihat bahkan di antara jiwa bela diri tipe naga, naga emas. Huo Yuhao dan Yoi berseru dengan heran pada saat yang sama. Leluhur kekuatan, naga emas? Wang Dong mengangguk. Baik Huo Yuhao dan Yoi bahkan lebih bingung, emas dan perak memiliki arti khusus di antara binatang jiwa tingkat atas. Perak mewakili banyak elemen, atau yang memiliki elemen hebat. Jiwa binatang seperti itu bisa berevolusi, atau mereka memiliki kemampuan bawaan yang kuat. Itu mirip dengan Raja Serigala Silver Moon yang Huo Yuhao temui saat itu. Di sisi lain, emas mewakili kekuatan dan kekuatan tubuh yang ekstrim. Beast Soul Silver sudah sangat langka, tapi Beast Soul Golden bahkan lebih jarang dan eksotis. Sulit didapat bahkan oleh seorang pun selama bertahun-tahun, dan beberapa orang telah mengklaim bahwa makhluk Golden Soul sudah lama punah. Tidak ada satupun binatang jiwa emas di antara 10 makhluk besar Savage yang dikenal di dunia binatang buas. Di antara binatang jiwa emas yang dikenal, yang paling terkemuka pasti naga emas ini. Legenda mengatakan bahwa Dewa Naga memiliki 2 anak, satu adalah naga emas yang mengendalikan kekuatan dan kekuasaan, sedangkan yang lain adalah naga perak yang mengendalikan hukum dan aturan unsur. Keduanya telah mewarisi sebagian dari kekuatan Dewa Naga. Seiring berlalunya waktu, naga emas dan naga perak melahirkan keturunan, dan keturunan mereka secara bertahap membentuk seluruh ras naga.